Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diana Riyadi, mahasiswa SKI Siliwangi. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B. Di sini saya akan membuat sebuah video gitu ya, di mana akan mempresentasikan sebuah dakwah sebagai basis sentral peradaban Islam. Di mana dakwah ini atau penyebaran dan pengajaran ajaran Islam ini merupakan inti dari pembangunan peradaban Islam yang adiluhung. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, aktivitas dakwah ini telah menjadi fondasi bagi perkembangan Islam yang sangat pesat, ya, baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, melalui keteladanan Rasulullah SAW dan penyampaian risalah ilahi, Islam telah menjadi agama yang menyebar luas dan menjadi panutan bagi umat Islam di seluruh dunia. Nah, mungkin di sini ada latar belakang dan konteksnya gitu ya, di mana kondisi masyarakat pra-Islam pada masa pra-Islam ini masyarakat Arab berada dalam situasi yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, praktik penyembahan berhala, perbudakan, dan diskriminasi menjadi hal yang umum. Nah, kondisi ini menjadi latar belakang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Terus yang kedua itu turunnya wahyu ilahi. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran tauhid ini dan keadilan yang terkandung dalam Al-Quran. Misi ini dijadikan sebagai penuh kesabaran dan ketekunan, meskipun terdapat banyak ya tantangan dan penolakan dari masyarakat Mekah yang masih kuat memegang tradisi lama ya seperti penyembahan berhala, perbudakan dan banyak diskriminasinya. Terus yang ketiga itu latar belakangnya hijrah ke Madinah. Ketika situasi di Mekah semakin tidak kondusif bagi perkembangan Islam, Nabi Muhammad dan pengikutnya itu memutuskan untuk berhijrah ke Madinah karena di kota ini Nabi membangun masyarakat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperluas pengaruh dakwah ke seluruh jazirah Arab. Terus di sini juga ada model dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, di mana ada pendekatan personal, pengajaran tauhid, dan penekanan pada akhlak. Nah, kalau pendekatan personal ini, Nabi Muhammad mulai dakwahnya di Mekah dengan pendekatan personal. Beliau mengajak keluarga dan teman-teman dekatnya. Jadi sebelum ke yang lain, jadi ke yang dekat-dekat dulu gitu ya. Strategi ini memungkinkan gitu ya Nabi untuk membangun kepercayaan dan membina komitmen awal para pengikutnya. Jadi mengajak dari yang terdekat-dekat dulu gitu ya sebelum menyebarluaskan ke daerah lain gitu ya. Juga di sini ada pengajaran tauhid. Inti dari dakwah Nabi di Mekah adalah penyampaian konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Nabi Muhammad menekankan pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan pencipta alam semesta. Jadi kalau dalam pengajaran tauhid ini untuk sebuah menolak gitu ya atau mengajarkan gitu ya untuk menentang gitu ya, menentang. Jadi agar tidak menyembah lagi sebuah berhala gitu ya dari masyarakat kota Mekah. Terus juga di sini ada penekanan pada akhlak. Selain meluruskan akidah, Nabi juga mengajarkan pentingnya memperbaiki akhlak dan perilaku umat. Nah, beliau juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial sebagai fondasi bagi kehidupan yang mulia. Nah, di sini juga ada metode dan strategi dakwah di Mekah. Di sini ada dakwah rahasia. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya itu secara diam-diam gitu ya. Seperti tadi dakwah seperti personal. Jadi pada keluarganya dulu dan orang-orang terdekatnya. Hal ini untuk menghindari tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Jadi diam-diam dulu gitu ya mendekati dari keluarga terus orang terdekatnya sebelum menyebarluaskan ke yang lain. Terus juga ada dakwah terbuka. Setelah jumlah pengikutnya mulai bertambah, Nabi Muhammad juga mulai mendakwah secara terbuka. Nah, tadi kan diam-diam, sekarang secara terbuka. Nah, di hadapan masyarakat kota Mekah ini, beliau pun menyampaikan ajaran Islam di tempat-tempat umum seperti pasar dan masjidil haram. Nah, yang selanjutnya itu debat intelektual.
juga menggunakan logika gitu ya, seperti dalil dan untuk membantah argumen-argumen yang menentang ajaran-ajaran Islam atau yang menyimpang gitu ya. Terus juga ada strategi komunikasi, di mana Nabi Muhammad juga menggunakan berbagai strategi komunikasi yang sangat efektif seperti perumpamaan, cerita, dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, bagaimana nih respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi? Di sini juga ada penolakan, intimidasi, penganiayaan dan penyiksaan, upaya pembunuhan, terus respon positif sebagian masyarakat gitu ya. Jadi tidak langsung berjalan secara lancar gitu ya, tidak ada penerimaan gitu ya secara halus, tapi ada juga tantangannya secara penolakan karena dari tradisi dahulunya itu menyembah berhala. Nah, di sini juga ada model dakwah Nabi Muhammad di Madinah, tadi kan di Mekah, sekarang di Madinah, di mana pembangunan masyarakat madani, penerapan syariat Islam, dan kerjasama antar komunitas. Nah, itu ya. Juga di sini ada metodenya dan strateginya dakwah di kota Madinah. Nah, di sini juga ada seperti pembinaan iman, di mana Nabi Muhammad fokus pada pembinaan iman dan akidah para pengikutnya melalui pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau memastikan ya, para sahabat itu memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam. Terus penataan masyarakat, nah, selain itu Nabi juga melakukan penataan kehidupan masyarakat seperti mengatur pemerintah, ekonomi, dan sistem pertahanan. Nah, hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Terus pengiriman delegasi dakwah. Jadi Nabi Muhammad itu mengirimkan delegasinya untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Jadi tidak hanya di suatu tempat, jadi menyebar gitulah di wilayah-wilayah lain biar menyebar luasnya itu berkembang pesat gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Orang-orang terpercayanya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dampaknya apa sih gitu ya pencapaian dari dakwah Nabi di Madinah? Dampaknya itu pertahanan dan keamanan, tata kelola pemerintah, pembangunan ekonomi, dan juga pendidikan dan keilmuannya. Itu beberapa dampaknya. Nah, juga di sini ada kesimpulannya gitu ya, dan belajar berharga dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Itu telah menjadi basis sentral bagi pembangunan peradaban Islam yang gemilang. Nah, melalui keteladanannya, metode dan strategi yang diterapkan, Rasulullah berhasil menyebarkan ajaran Islam yang menekankan tauhid, akhlak mulia, dan pembangunan masyarakat madani gitu ya. Berbagai tantangan dan hambatan hasil dihadapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Nah, mungkin itu ya sedikit pembahasan dari dakwah sentral Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan Madinah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya minta maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.